I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Faiza dengan NIM 25010500051 dari Prodi Teknik Industri Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang integral tak tentu trigonometri, integral tak tentu substitusi, integral tak tentu parsial, integral tak tentu rasional, dan integral tentu dengan menggunakan metode cincin. Pada materi pertama kita akan membahas tentang materi integral tak tentu trigonometri. Untuk soal yang pertama, kita memiliki integral sin 3x dx. Sebelum itu kita harus mencari dulu turunan dari sinnya. Sin x dx itu turunannya adalah min cos x plus c. Lalu di antara x dan di antara min dan cosnya kita masukkan min 1/3. Kenapa kita tambahkan 1/3? Karena turunan cos 3x itu menghasilkan 3. Jadi harus membagi 3 supaya kembali untuk awalnya itu 3x. Kita tambahkan cos x-nya, cos. Kita turunkan 3x-nya. Lalu kita turun juga plus c, plus konstanta. Itulah jawaban untuk integral sin 3x dx. Untuk soal yang kedua tentang integral tak tentu trigonometri, kita punya integral cos 2x dx. Seperti sebelumnya, kita cari dulu turunan dari integral cosnya. Integral kita dapat sin plus c. Jadi kita buat sama dengan di sini. Lalu seperti sebelumnya juga, karena dia 2x, maka kita masukkan 1/2 sin, kita turunkan 2x-nya, sin 2x plus c. Selanjutnya kita memiliki integral tak tentu substitusi. Untuk contoh soal yang pertama, kita masukkan integral 5 sin integral 5 sin 2x dx. Lalu kita ambil konstantanya keluar, yaitu 5. Jadi kita buat 5 di sini. Lalu kita kerjakan integral trigononya. Di situ turunan dari sin sendiri adalah min cos. Seperti yang awal tadi, untuk integral tak tentu trigonometri, kita karena ini 2x, maka kita masukkan min 1/2. Baru kita turunkan cosnya, cos 2x plus c. Lalu kita lakukan
pengalian ini 5 dikali Kita min 1/2. operasikan 5 dikali min 1/2. Hasilnya 5/2. Lalu kita turunkan cos 2x plus c-nya. Ya, itu hasilnya untuk contoh 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 2. Masih di materi integral tak tentu substitusi. Contoh soal 2. Soalnya integral 4 cos 3x dx sama dengan, ya seperti yang tadi, kita turunkan dulu konstantanya ke bawah. Kita tulis 4, lalu kita kalikan karena dia 3x jadi 1/3. Lalu kita lihat turunan dari cos. Turunan dari cos itu sin. Jadi kita masukkan sin 3x dx. Lalu kita operasikan 4 dikali 1/3. Hasilnya 4/3 sin 3x plus c. Yang ketiga, kita akan membahas tentang integral tak tentu parsial. Integral tak tentu parsial sendiri dipakai jika ada perkalian dua fungsi. Untuk rumus yang biasa dipakai adalah integral u dv sama dengan u v min integral v du. Untuk contoh soalnya, integral x sin x dx sebelum kita mencari jawabannya, kita cari dulu yang ada di rumusnya, yaitu u dan dv-nya. Kita akan mencari u dan dv-nya. U-nya adalah x, sedangkan dv-nya sin x. Lalu kita turunkan dan integralkan. Jadi kita akan mendapatkan du. Du-nya di sini x, berarti dx. Lalu v-nya adalah turunan dari sin x, yaitu min cos x. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Integral u dv sama dengan u v min integral v du. X sin x sama dengan x sin x sama dengan x min cos x dikurang integral
V-nya adalah min cos X dx. Di sini ini sebagai U. Min cos X ini adalah dv-nya. Sorry, min cos X ini U-nya. Jadi di sini U, di sini V, dikurang V min cos X, lalu du-nya adalah dx. Sesuai yang tadi kita dapatkan, X min cos X dikurang integral min cos X dx lalu ini diintegralkan jadi x-nya dimasukkan ke dalam jadi min x cos X. Kita turunkan pengurangan, dikurang karena di sini ada integral, berarti turunan dari min cos X. Turunan dari min cos X adalah min X dx. Lalu min ketemu min jadinya plus, berarti kita turunkan dulu ini min X cos X min ketemu min jadinya plus, lalu kita turunkan sin X-nya sin X plus Y. Contoh yang kedua, kita integral X cos X dx. Seperti yang tadi, kita cari dulunya. Ini adalah X dv. dv-nya adalah cos X. Lalu kita cari du-nya. du-nya adalah dx. Dan v adalah turunan dari cos X, yaitu X. Lalu di sini masukkan X sin X dikurang dengan integral sin X dx. Lalu sin X ini kita integralkan, jadinya X sin X dikurang min cos X lalu kita turunkan lagi, kita min ketemu min jadinya plus, jadi X sin X plus cos X plus C.
Ini kita ada materi tentang integral tak tentu rasional. Untuk contoh soalnya, kita ada integral 2x per x kuadrat plus 1 dx. Lalu kita cari u-nya. U-nya x kuadrat plus 1. Lalu du-nya 2x dx. Lalu kita masukkan integral 1 per u du sama dengan in mutlak u plus c. U ini kita masukkan 2x kuadrat plus 1 mutlak plus c. Untuk materi selanjutnya yang terakhir, kita memiliki integral tentu. Di sini saya menggunakan metode cincin. Sebelum itu, metode cincin adalah teknik dalam integral tentu yang digunakan untuk menghitung volume benda putar, khususnya jika benda tersebut memiliki lubang di tengahnya. Untuk bayangan, kita bisa bayangkan donat, bentuknya bukan bulat penuh tapi ada bagian kosong di tengahnya. Karena ini bisa dihitung menggunakan metode cincin. Rumusnya V sama dengan P integral A menuju B buka kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dx. Di sini yang perlu kita ketahui, R besarnya adalah jari-jari luar untuk fungsi atas. R kecilnya adalah jari-jari dalam untuk fungsi bawah. Dan A sampai B adalah batas intervalnya. Untuk contoh soal, carilah volume benda yang dibentuk dari daerah. Carilah volume benda yang dibentuk dari daerah antara sama dengan S dan Y dengan X kuadrat dari 0 sampai 1 diputar terhadap
sumbu X. Untuk langkah pengerjaannya, kita harus menentukan dari tentukan fungsi atasnya. Fungsi atas yaitu Y sama dengan X, dan fungsi bawahnya Y sama dengan X kuadrat. Lalu kita harus tentukan jari-jarinya. R besarnya adalah X dan R kecilnya adalah X kuadrat. Lalu kita masukkan rumusnya tadi. Masukkan ke rumusnya. V sama dengan Pi integral 0 menuju 1 X kuadrat min X4 dx Sebelum itu kenapa di sini X kuadrat dan di sini X4? Karena pada rumus sebelumnya di sini R besarnya pangkat 2, sedangkan di sini R besar yang sama dengan X-nya tidak ada pangkat, maka kita akan menambahkan pangkat, dan R kecilnya adalah X2, maka ditambahkan pangkat 2-nya, jadi X4. Lalu kita hitung integralnya. Pi X pangkat 3 min 3 per 3 min X pangkat 5 per 5 batas 1, 0. Lalu di sini kita dapat hasilnya Pi 1/3 dikurang 1/5 sama dengan 2 Pi per 15. I just had to let you know you're